sekarang saya tanya siapa ketua Gerdaya Yansen Binti, Pak Yansen Binti, Bapak Yansen Dari Binti. Kalteng. yang Yansen Binti di Kalteng. Nasionalnya. Ya, nasional. Nanti kalau urusan kalau mau pakai itu, nanti saya koordinasi dulu dengan sekretaris umum. Ya, saya belum tahu juga. Termasuk Erika juga. Ketumnya. Iya. Jadi Coba nanti kalau saya nggak masalah. Coba dengan Ibu Erika nanti kasih tahu. Coba dengan Pak ini, Pak Besar. Pak Martinus Pusat. Kalau mereka ACC juga dengan saya. Jadi Pak Ketum, saya potong sedikit. Kawan-kawan ini kan memang sebenarnya kami dari Gerakan Pemuda Dayak tidak mau terlalu bercampur karena ini kan pemikiran mahasiswa. Biarlah mereka berkembang sendiri kan, bertumbuh dan berkembang. Jadi keinginan mereka ini mau bikin satu organisasi mahasiswa Dayak di bawah naungan Dewan Adat Dayak. Nah memang belum ada, memang dulu ada namanya KMDKT, Kemuda Mahasiswa Dayak, tapi hancur. Ada forum mahasiswa Dayak Kalimantan Timur juga tidak jelas arahnya kemana sekarang, banyak ke politik. Nah sekarang mereka lah punya inisiatif mau bikin namanya Gerakan Mahasiswa Dayak Indonesia, tapi skopnya nasional karena ini IKN. Nah dalam waktu dekat ini mereka mau menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga Gerakan Mahasiswa Dayak Indonesia itu, tetapi mereka butuh tempat untuk diskusi, sharing apa gitu, untuk merangkumkan ADRT tersebut, dan mereka butuh sekretariat tempat mereka untuk kumpul di situ. Mereka sampaikan ini, ya kalian sampaikan masa dengan ketua umum sekalian pas kita lebaran Natalan ini, pas Natalan ini, sampaikan kalau saya tidak ikut campur karena ini pemikiran kalian, jiwa kalian ya kan, mahasiswa kan beda di jiwanya. Saya senang tuh kalau anak-anak muda, saya bilang gitu, karena anak muda ini kan ada yang mahasiswa, ada yang belum kan. Nah, itu. Jadi saya senang. Ayo kita saya senang tuh. Jadi terus itu tadi kalau sekretariat hubungi aja Erika, nanti Ya. Erika sama Martinus. Udah. Kalau saya enggak terlalu ribet urusan itu. Kalau kita ngomong sama saya, ya saya kembali ke mereka itu tadi tuh. Ya, gitu. Ada lagi? Lanjut aja. Dengan ada yang saya mau tambahkan. Saya kemarin 3 bulan yang lalu ikut seleksi. Seleksinya itu merekat adat di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dengan juga saya lolos dengan nilai prestasi jalur beasiswa. Kemarin saya juga masukin proposalnya kan di DAD. Karena saya salah satu perwakilan dari mahasiswa Dayak yang lolos Di Lombok. di Lombok. Itu bulan 3 kami berangkatnya. Selama 2 minggu di Lombok. Sekarang juga kita sharing-sharing, makanya saya kan kemarin masukin di DAD. Kenapa saya kan bawa di sana? Karena suku saya kan Dayak, saya buat di sana tuh pertukaran dengan budaya itu dengan Dayak. Jadi makanya saya tidak bisa melewati DAD juga kan. Setidaknya nggak mungkin kan saya ke sana, tapi saya buat tentang Dayak ini salah-salah. Karena ini kan tingkat nasional kan. Iya. Kayak kemarin kan saya juga butuh dana gitu. Kiranya DAD bisa bantu kan. Karena Lombok soalnya. Waktu juga kalau bisa DAD kan kasih rekom, kayak saya kan nanti masuk juga di gubernur. Soalnya saya bawa nama Kalimantan Timur. Dan rangka acara apa tuh? Merekat adat. Baik, Saya ada merekat studi adat tour. dengan desa. Model studi tutur, jadi Dibanding kan studi model studi tutur sama studi banding. Jadi mereka ini ada satu lembaga nasional yang membuat satu kegiatan-kegiatan untuk pengenalan masyarakat adat. Jadi yang diambil di Kaltim ini diambil siapa? Diambil nanti dikirim ke satu tempat. Di situ mereka membaur dengan masyarakat adat yang di sana tadi untuk saling belajar. Sampai belajar ini masalah adatnya apa itu gimana. Nah juga bagus memang sih aku Saya pikir nanti
kalau masalah rekomendasi nggak masalah, kita rekomendasi. Nah itu juga perlu pengembangan juga. Ya kan? Ya, bagian dari Dewan Dari Adat juga itu. kebudayaan kita juga. Bagian dari Perlu, kayak gitu. Kita rekomendasikan. Nanti ngomong aja sama Pak Martinus. Ya, siap. Sama itu termasuk Ibu Erika juga. Karena saya sudah pasang mereka itu sudah tangan kanan saya tuh. Pak, siap jadi mewakili Dayak Kalimantan Timur. Ah. Nah, siap kamu, jadi bicara sama ketua. Apalagi? Dayak sudah. Ada lagi yang mau disampaikan? Sedikit saya sampaikan Pak terkait GMDI ini, Gerakan Mahasiswa Dayak Indonesia. Kenapa kami ingin membentuk ini? Karena kami ingin menyatukan mahasiswa Dayak Pak, se-Borneo ini. Karena banyak juga kawan-kawan sekarang ini mahasiswa Dayak ini faktanya banyak yang apatis, tidak mau bergelut itu di organisasi. Jadi kami membuat suatu wadah untuk bisa menampung aspirasi kawan-kawan ini, seperti kayaknya beasiswa gitu, nanti kami bisa handle beasiswa ini kayak gitu. Kemudian yang untuk program kerja kami itu siapa tahu nanti kami bisa buat asrama gitu Pak, asrama untuk putra-putri Borneo ini seandainya yang mau kuliah di Samarinda. Jadi asrama ini kan semua orang bisa rasakan sampai dia masuk semester 1. Jadi semester 3 dia harus keluar dari asrama. Jadi ada rolling di situ. Siapa tahu kami bisa masukkan ini kemana, ke provinsi atau ke DAD yang merekomendasi ke provinsi atau bagaimana itu regulasinya, nanti itu kita bisa bicarakan lagi setelah terbentuknya GMDI ini. Jadi kami mau buat ADART-nya yang dimana ini kami sampaikan saat Kongres Nasional di Palangkaraya. Jadi kan di Palangkaraya ini ada beberapa perwakilan dari provinsi-provinsi lainnya. Jadi kami sampaikan ke sana supaya mereka bisa sampaikan lagi ke junior-juniornya di sana. Jadi saya pikir kan gini, memang itu harus ditetuskan di situ, ya kan? Karena nanti kan yang jelas kan banyak stakeholder yang diundang juga kan di situ ya, bisa hadir. Nah jadi kalau memang memungkinkan, kenapa enggak? Kan kita nanti bisa kita koordinasi. Nanti saya bisa bantu nanti koordinasi dengan ini, dengan Kementerian PU. Kan mereka kemarin Kementerian PU itu dia kan tanya sama saya seperti kayak mungkin ya asrama ya kan, tapi mereka nggak sediakan ini lahan, kita harus sediakan lahan, kemudian lahan yang memang representatif, ya kan, maksudnya ada aksesnya gitu ke lokasi itu, bisa dibangun. Anggaran APBN. Ada lagi? Kebetulan saya kan ya bukan apa-apa juga, kenal baik dengan ini, dengan Menteri PUPR bosnya. daerah. Masih daerah aja loh. Ya. Tambahan lagi? Kalau saya dukung program pemuda yang penting untuk membangun keluarga kita juga. Disusun aja lagi. Begitu. Ya. Cuma kalian berusaha, teman-teman, jangan sampai terlibat ke ini narkoba. Setuju. Setuju. Betul. Merusak itu. Generasi kita. Iya. Setuju. Karena saya sudah bicara dengan Pak Kapolda. Kalau ada yang narkoba, enggak beri ampun lagi. Sekarang sikat dulu. Apa sebagai mahasiswa siap? Menjauhi narkoba. Jauhi narkoba. Siap. karena kita itu kan memang statusnya mahasiswa itu menantang sebuah tantangan. Tanpa kamu dapat tantangan, kamu tidak akan jadi seorang mahasiswa yang menuju ke masa depan. Dan tantangan itu memang berat. Masalah narkoba, maaf ini kan rokok, minuman keras, itu tantangan saya juga dulu. Ya kan begitu. Kalau kita tidak punya kekuatan dari pribadi kita, terkecoh kita di situ.